Sebulan sebelum Taliban menguasai Afghanistan, delegasi tingkat tinggi Taliban yang dipimpin Kepala Kebijakan Politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar berkunjung ke China dan menghelat pertemuan dengan Menlu China Wang Yi di Tianjin. Dalam pertemuan itu, China secara tegas meminta Taliban untuk memutus hubungan dengan ETIM, East Turkestan Islamic Movement. Pasalnya, kata Wang Yi, ETIM adalah kelompok yang oleh Dewan Keamanan PBB dimasukkan ke dalam daftar kelompok teroris internasional. Terlebih, menurut Wang Yi, ETIM membawa ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan kesatuan wilayah China. Karena itu, kata Wang Yi lagi, memerangi ETIM adalah tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Juru bicara Taliban Muhammad Naim menyambutnya dengan komitmen delegasi memastikan tidak akan mengizinkan siapapun menggunakan Afghanistan untuk melawan China. Sebab China menegaskan komitmen untuk terus membantu bangsa Afgan dan tidak akan ikut campur urusan dalam negeri Afghanistan, melainkan akan membantu memecahkan persoalan dan memulihkan perdamaian. Walaupun ini adalah kali pertama Taliban mengirim petingginya ke China setelah pihaknya berhasil merebut beberapa distrik utama di provinsi Badakhshan dan Kandahar, namun sebenarnya tidak ada yang baru dari hubungan dan komitmen Taliban dengan China itu. Yang baru hanyalah cara berhubungannya. Dulu sembunyi-sembunyi, kini terang-terangan. Saya Novi Basuki, penulis buku Islam di China Dulu dan Kini dari aseng.id untuk segmen Cakuan Asumsi. Sejak tahun 90-an, China telah secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan Taliban. Hubungan dua entitas dengan ideologi yang saling berseberangan ini terjalin karena dua alasan pragmatis. Pertama, kekhawatiran China terhadap kombatan-kombatan ETIM di Afghanistan yang berkongsi dan mendapat pelatihan dari Taliban. Kedua, kebutuhan Taliban terhadap China agar pihaknya mendapat pengakuan internasional dan backing untuk melawan Amerika. Sejak awal pembentukannya kembali pada tahun 1990-an, ETIM memang langsung gencar melancarkan aksi. Data dari pemerintah China menyebutkan sepanjang 1990 hingga 2001, ETIM telah melakukan 200 kali aksi terorisme yang menewaskan sedikitnya 120 orang dan lebih dari 440 orang luka-luka. Termasuk dari yang wafat akibat aksi teror ETIM itu adalah 4 ulama besar Xinjiang. ETIM, sebagaimana namanya, dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan pemisahan East Turkestan atau Xinjiang dari China. Dengan menggunakan bendera Islam, belakangan ETIM berganti nama menjadi Turkestan Islamic Party atau TIP. Pengubahan nama ini disebabkan oleh Hasan Mahsum, ketua ETIM saat itu, menginginkan untuk memobilisasi seluruh bangsa Turk yang ada di dunia guna berjuang bersama-sama melawan China untuk memerdekakan Xinjiang khususnya. Dengan menggunakan Turkestan alih-alih East Turkestan yang hanya khusus untuk menyebut Xinjiang, cakupan geografisnya akan jauh lebih luas. Karena akan menyentuh tidak hanya Uighur, tapi juga bangsa Turk yang tinggal di negara lain semacam Turki dan negara-negara berakhiran stan di Asia Tengah. Dalam karyanya yang setebal 1.600 halaman, Dakwat Al-Muqawamah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, Mustafa Said Maryam Nasar mencatat, sebelum tragedi 9 September 2001, kombatan-kombatan Turkistan Timur keluar masuk dari Afghanistan ke Xinjiang untuk merekrut jihadis yang akan diberi latihan militer di Afghanistan untuk menyerang China. Para kombatan itu menganggap Mullah Omar, orang nomor 1 Taliban, sebagai imamnya. Namun, Mullah Omar justru menyuruh mereka untuk berhenti menyerang China. Sebab katanya, Taliban menginginkan hubungan persahabatan dengan China guna melawan Amerika. Keterkaitan Taliban dengan kombatan-kombatan Uighur dan posisi Taliban yang relatif bersahabat terhadap China itulah yang menjadikan China melakukan pendekatan kepada Taliban dengan beragam cara, langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, Taliban juga secara diam-diam mengirim delegasinya ke China. Sepanjang 2014 hingga 2016, Taliban terungkap tiap tahun mengirim utusan ke China.
Utamanya adalah untuk tujuan perundingan damai dengan pemerintahan Afghanistan. Lokasi yang dipilih untuk perundingan damai juga tak kalah menarik, Urumqi, ibu kota Xinjiang. Tak heran bila Taliban menganggap China sebagai welcome friend, seperti diutarakan jubir Taliban Sohail Shaheen kepada South China Morning Post bulan Juli tahun 2021 lalu. Selain karena posisi politiknya yang dipandang netral oleh Taliban, China juga dipandang karena kekuatan ekonominya. Taliban sangat membutuhkan investasi China untuk membangun kembali Afghanistan yang luluh lantak akibat perang tak berkesudahan. Lakin untuk menanamkan modalnya di Afghanistan, China sangat bergantung pada stabilitas nasional Afghanistan di satu sisi dan komitmen Taliban untuk tidak memberikan ruang bagi etim yang dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas nasional China di sisi lain. Terlebih, laporan ke-12 dari Analytical Support and Sanctions Monitoring Team kepada Dewan Keamanan PBB juga mengonfirmasi keberadaan ratusan kombatan etim yang kini masih aktif melakukan aksi, latihan-latihan, dan mempromosikan terorisme di Badakhshan dan sekitarnya. Dilaporkan, etim di Badakhshan yang mendapat dana dari pemerasan dan penculikan ini menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok teroris internasional semacam Al-Qaeda, ISIL-K, Jamaat Ansarullah, dan Jamaat At-Tauhid wal Jihad. Badakhshan kita tahu berbatasan langsung dengan Xinjiang. China khawatir kombatan-kombatan etim di Afghanistan akan menggunakan koridor Wahan di Badakhshan yang secara historis biasa dipakai saudagar Afgan untuk berniaga ke Xinjiang. China juga tak kalah khawatir akan hal yang disampaikan Lawrence Wilkerson pada Agustus 2018 silam. Adalah benar adanya. Pensiunan kolonel Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kantor Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell itu berkata, kehadiran Amerika di Afghanistan adalah karena CIA katanya ingin menggoyahkan stabilitas China. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menciptakan kekacauan di China. Kalau CIA bisa memanfaatkan orang-orang Uighur ini dan bergabung dengan mereka untuk memprovokasi Beijing, maka itu bisa menggoyang China dari dalam tanpa perlu menggunakan kekuatan dari luar.